Shizo Kanaguri, pria asal Jepang yang dijuluki sebagai Bapak Lari Maraton Jepang. Nama ini mungkin terdengar sangat asing di telinga kita. Namun di Jepang, ia adalah legenda yang akan tetap diingat oleh masyarakat Jepang. Kisah masa lalu seorang Shizo sangat sayang untuk dilewatkan. Pasalnya, selain karena ia seorang atlet perorangan pertama Olimpiade Jepang, ia juga merupakan atlet paling lambat dalam menyelesaikan lari maratonnya. Kamu pasti nggak percaya kalau orang yang dijuluki Bapak Maraton Jepang ini malah bukan seorang atlet lari maraton tercepat, melainkan pelari paling lambat. Kok bisa? Jadi, inilah kisah Shizo Kanaguri, seorang atlet yang berhasil menyelesaikan lari maratonnya setelah 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 32 menit dan 20,3 detik untuk sampai di garis finish. Pada 19 November 1911, di usianya yang baru menginjak angka 20, Shizo mengikuti tes kualifikasi atlet dan merupakan pelari pertama Jepang ke Olimpiade. Satu hal yang membuat Shizo berbeda dengan pelari lainnya adalah Shizo percaya jika berkeringat saat sedang berlari akan membuat tubuh pelari cepat lelah. Karena kepercayaannya yang salah, selama berlari 40,2 km, ia tak meminum apapun. Cara berpikirnya yang seperti itu membuktikan bahwa pengalamannya di bidang lari memang benar-benar masih sedikit. Melihat Shizo yang seperti itu, para staf dan ofisial olahraga menasehatinya untuk menghilangkan kebiasaannya itu. Dan ia pun menghilangkan kebiasaan tersebut. Dalam babak kualifikasi itu, Shizo lolos sebagai pelari tercepat dan berhak menjadi wakil Jepang di Olimpiade. Dia berangkat ke Swedia bersama Yahiko Mishima, seorang sprinter, Jigoro Kano, seorang atlet judo, dan Hyozo Omori, seorang petugas medis. Kapal dan kereta api menjadi teman perjalanan rombongan kecil itu. Tentu saja, itu cukup menyulitkan para atlet untuk berlatih. Namun Shizo tak pasrah dengan keadaan. Di setiap kesempatan, ia akan berlari di geladak kapal dan stasiun mana saja saat kereta yang ia tumpangi berhenti. Masalah mereka tak cukup sampai di situ. Di tengah perjalanan, sang petugas medis jatuh sakit dan akhirnya membuat para atlet harus mau merawatnya secara bergantian. Yang artinya jam latihan Shizo akan berkurang. Namun bukan Shizo namanya jika menyerah dengan keadaan. Semangatnya tak surut sedikit pun. Hari perlombaan pun tiba. Sayangnya, hari itu, 14 Juli 1912 adalah hari yang panas. Suhunya mencapai 32 derajat Celcius yang membuat 68 peserta berhadapan dengan situasi yang tak menyenangkan. Panas itu membuat Shizo menyadari satu hal, jika sepatu yang ia kenakan tak sesuai untuk lomba. Namun ia tak punya pilihan, ia harus terus berlari. Setelah berhasil menempuh jarak 27 km, ia terserang hipertermia yang membuatnya hampir pingsan. Untungnya di situasi darurat itu ia bertemu seorang warga yang saat itu sedang mengadakan jamuan makan di vilanya. Warga itu menyelamatkan dan membawanya ke villa. Shizo memutuskan untuk istirahat guna memulihkan diri. Keputusan mengejutkan yang ia buat saat itu adalah ia memilih untuk tidak meneruskan larinya. Dan keputusan itu tak ia beritahukan pada penyelenggara. Tak hanya Shizo yang tumbang dalam perlombaan itu, lebih dari separuh pelari gagal menyelesaikan misi. Bahkan, seorang pelari Portugis jatuh pingsan 8 km sebelum sampai di garis finish dan keesokan harinya dinyatakan meninggal. Panitia penyelenggara melacak keberadaan Shizo. Tapi karena keberadaan Shizo tak ditemukan, Shizo dinyatakan hilang. Shizo sengaja menyembunyikan diri karena terlalu malu dengan kegagalannya dalam menyelesaikan perlombaan. Lalu ia kembali ke Jepang diam-diam sebelum kontroversinya semakin parah. Meski demikian, Shizo tetap mendapat pujian. Ya,
ia dipuji karena kenekatannya mengikuti Olimpiade tanpa persiapan yang matang. Seiring berjalannya waktu, perasaan malunya mulai hilang dan Shizo mulai menyibukkan diri dengan persiapan Olimpiade selanjutnya. Meski begitu, status Shizo di Swedia tetap sebagai pelari yang hilang. Shizo gagal berlaga di Olimpiade kedua karena adanya Perang Dunia I. Tapi ia berhasil mengikuti Olimpiade di Belgia tahun 1920 dan berhasil mendapatkan posisi ke-16. Sayangnya, di tahun 1924, saat usianya 32 tahun, ia gagal menuntaskan larinya di Olimpiade yang diselenggarakan di Paris. Kecintaan Shizo pada lari maraton membuatnya mendirikan lomba lari yang sekarang disebut dengan Jepang Hakone Ekiden, sebuah lomba lari estafet yang melibatkan pelari tingkat universitas dalam jarak 218 km dan menjadi sebuah tradisi tahunan. Karirnya sebagai pelari maraton nasional ia akhiri tak lama sesudah ia gagal di Olimpiade Paris. Namun meski demikian, ia tetap menyibukkan diri dengan terus bekerja keras melatih para pelari-pelari muda supaya mereka bisa lebih baik di kancah dunia. Tapi tetap saja, nama Shizo di Swedia tetap dikenal sebagai pelari yang hilang. Lalu hal mengejutkan terjadi pada tahun 1962. Keberadaan Shizo diketahui oleh seorang jurnalis Swedia. Berita itu sampai ke telinga Dewan Olimpiade Swedia. Mengetahui fakta bahwa Shizo masih hidup dan baik-baik saja. 5 tahun kemudian, Dewan Olimpiade Swedia mengundang Shizo ke Stockholm. Hal itu dilakukan untuk mengakhiri kisah Shizo, si pelari yang hilang, sekaligus merayakan pesta Olimpiade lari yang ke-55. Di Olimpiade itu, Shizo diminta untuk menyelesaikan larinya yang dulu sempat tertunda. Akhirnya, pada hari itu, ia menutup kisahnya sebagai pelari yang hilang dan menorehkan sejarah sebagai pelari terlama, yakni 54 tahun, 8 bulan, 6 hari, 5 jam, 32 menit, dan 20,3 detik. Sejak itulah, ia dikenal sebagai Bapak Maraton Jepang dan pemegang rekor lari maraton terlama di dunia. Shizo Kanakuri mengaku menyesal dulu tidak menyelesaikan larinya saat di Olimpiade Stockholm tahun 1912. Namun meski begitu, dengan sedikit bumbu candaan, ia berkata begini, "Itu maraton terlama yang pernah saya ikuti. Karena selama maraton itu, saya menikah, punya 6 orang anak dan 10 orang cucu." Shizo menutup mata di tahun 1982 saat ia berusia 92 tahun. Sosok Shizo mewariskan olahraga yang masih diikuti generasi-generasi setelahnya. Sejarah mencatat bahwa ia adalah orang yang berhasil mempopulerkan olahraga maraton di Jepang. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Story Indonesia untuk menyimak kisah-kisah selanjutnya. See you!